pemirsa, kali ini saya mau nunjukin ke kalian salah satu kerajinan yang cantik sekali. Coba dilihat, gimana? Cantik kan tas ini? Nah, ini merupakan karya Decopage ataupun kerajinan Decopas yang merupakan karya dari salah satu UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang, yaitu Galeri Siska. Nah, kali ini saya ingin nunjukin ke kalian gimana sih cara buat tas cantik ini. Yuk, mari kita lihat gimana cara proses pembuatannya. Let's go! Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan owner dari Galeri Siska yang membuat kerajinan Decopage atau Decopas yang tadi saya tunjukkan ke pemirsa nih. Jadi di sebelah saya sudah ada Ibu Iyi selaku dari owner Galeri Siska nih. Halo, selamat siang Ibu. Halo Mbak Rizky, selamat siang. Nah kali ini saya mau tanya-tanya nih terkait informasi produk Decopage atau Decopas ini. Karena saya cukup penasaran juga Bu, ini pertama kalinya nih saya dengerin nih. Ini boleh dijelasin dulu nggak Bu, kerajinan Decopage atau Decopas ini apa sih Bu sebenarnya? Oke, siap. Jadi gini, Decopage atau Decopas itu sebenarnya adalah teknik pengaplikasian cara gitu kan untuk mempercantik suatu produk, ya, suatu media. Nah, teknik yang digunakan itu namanya teknik Decopas. Itu dari medianya tuh berbagai macam media yang bisa kita gunakan. Tapi bahan utamanya itu adalah saya ngambilnya tisu. Decopage itu sebenarnya bahannya tuh banyak. Bisa tisu, bisa juga kertas bermotif, bisa juga kain yang bermotif. Nah, itu bisa dijadikan motif ataupun menjadikan bahan di media tersebut untuk Decopas. Tapi karena saya tuh lebih memilih ke tisu. Karena tisu itu kan medianya sangat bahannya sangat tipis sekali, sehingga ke medianya itu menyatu kesannya gitu loh. Jadi kalau orang melihat itu ini bukan dari tisu. Iya, kalau orang dilihat akan ngira tisu, kita nggak kan? bakalan tahu ini dari tisu. Sempat tadi di awal juga saya sempat penasaran ini dari mana tisunya gitu ya. Betul. Tapi akhirnya terjawab juga ya. Dan ini awal mula Ibu membuat galeri ini, terus akhirnya membuat usaha kerajinan Decopage ini, yang menginspirasi Ibu apa sih Bu awalnya? Saya tuh sebenarnya tuh awal dikasih tas Decopage dari sepupu saya yang ada di Jogja. Nah ini dikasih tahu nih, ini tas Decopage, uniknya di mana gitu kan? Saya lihat ini dari tisu loh. Oh ya, gitu. Akhirnya saya penasaran. Saya googling, saya coba lihat apa sih Decopage itu atau Decopas itu, terus ternyata memang unik gitu. Akhirnya saya coba pengen bikin deh, bikin. Karena kalau pada saat itu tuh bikin itu sangat susah. Kita harus ke Jakarta dulu untuk pelatihan, terus biayanya juga mahal. Jadi saya nggak mau lah, saya coba aja deh googling dari YouTube atau semua gitu kan. Ya coba, akhirnya trial and error lah pasti. Beli bahan kan harus coba trial and error. Kemudian ketika saatnya sampai saya berani untuk produksi banyak dan publish ke Facebook waktu itu pertama, publish ke Facebook, ada yang mau beli. Ada yang tertarik akhirnya. Ada yang tertarik, tapi bukan tas, kita waktu itu talenan hias dari kayu. Gitu. Jadi pada saat itu ada yang pesen dari Depok yang pesen. Oh, malah jauh ya? Pertama 5 pieces. Dan saya baru mulai loh ya, udah ada yang pesen kan gimana perasaannya kan? Semangat banget gitu. Akhirnya saya coba lagi setelah mereka pesan 5 pieces, berikutnya minggu kemudian mereka pesan lagi 15 pieces. Malah makin banyak jadi, ya. Oh, ternyata ini ada pasarnya juga. Saya bisa ngejual ini. Dan akhirnya saya googling lagi terus sampai ke media yang lain, tidak hanya talenan, tidak hanya kayu. Jadi ada kain, ada keramik, ada juga media anyaman. Tetapi memang favoritnya kami adalah media anyaman. Kayak tas ini juga. Betul, ini anyaman dulu ya, media anyaman. Karena kan bisa berbentuk tas, bisa juga berbentuk kotak tisu, bisa berbentuk kotak pensil dan sebagainya. Nah, aplikasiannya juga lebih mudah di anyaman. Gitu. Nah ini bahan-bahannya kalau boleh tahu Bu, yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan ini apa saja dan dapatnya tuh di mana? Yang utama itu pasti tadi ya tisu. Media yang kita gunakan itu bisa macam-macam seperti tadi yang saya bilang, bisa anyaman, bisa kayu, bisa juga kain, bisa juga keramik,
botol-botol keramik itu bisa kita gunakan sebagai media dari decoupage dan itu cantik banget jadinya. Terus bahannya tisu tadi, ada tisu, ada lem, ada varnish, dan alat perlengkapan yang digunakan itu kita biasanya gunain kuas, terus lem, terus ada spons gitu kan, spons buat dia untuk media dalam penekanan, betul, dalam penempelannya itu. Gitu. Nah ini cantik sekali ya Bu ya, ini Masya Allah. Nah ini kalau motif-motifnya ini Ibu terinspirasi dari apa Bu? Nah kalau tisu untuk bahannya decoupage ini, tisu itu sebenarnya sudah ada motifnya. Dia sudah ada motifnya, tergantung kita mau memilih motifnya itu seperti apa. Tetapi Trisiska Decoupage Art itu kan brandnya dari decoupage saya, di bawahnya Galeri Siska. Kita akhirnya mengembangkan motifnya itu ke kearifan lokal, Mbak Rizky. Jadi nggak hanya kalau umum kan kita ada yang bunga-bunga, binatang-binatang, gedung-gedung. Nah kita sekarang mengembangkannya tuh ke kearifan lokal, motif kearifan lokal seperti dambus. Oh ada juga Bu ya seperti itu. Dambus, terus ketuyut, terus ada juga tudung saji, ada juga kubah, masjid kubah yang kayak gitu. Jadi semua ikon-ikon yang ada di Bangka Belitung itu kita coba tuangkan ke media. Oke. Nah kalau untuk pasarnya sendiri ini targetnya siapa saja Bu, dan gimana tanggapan dari masyarakat terhadap karya yang Ibu buat ini? Alhamdulillah tanggapan mereka sangat bagus sekali karena mereka nggak ngira seperti Mbak Rizky tadi ya. Mereka nggak ngira kalau ini ternyata motifnya dari tisu gitu loh. Mereka pikir ini cuma seperti sablonan ya, atau enggak bahan yang sudah jadi terus dibikin tas gitu. Mereka nggak tahu kalau prosesnya ternyata manual dan itu dari tisu. Tanggapannya sangat alhamdulillah luar biasa bagus karena ya itu tadi salah satunya unik itu. Nah kalau untuk tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kerajinan ini apa Bu selama ini? Bahan sih. Beberapa bahan kita masih harus dapatkan dari luar. Contohnya kayak gimana itu Bu? Seperti media ini, anyaman ini juga. Oh anyaman ini dari luar juga? Iya, ada yang dari luar, ada juga yang kita juga coba untuk ambil dari dalam kota kita juga, daerah kita juga. Tetapi memang banyaknya kami ngambil dari luar karena di luar itu memang variasi dari jenisnya itu lebih banyak ya. Benar, gitu. Nah kalau untuk harga per barangnya ini kisarannya berapa Bu? Dari 15.000 sampai dengan di bawah 200.000. Terjangkau sekali loh pemirsa ternyata ya. Tapi memang tergantung bahan juga. Iya, kan anyaman ini ada juga yang dari rotan ataupun dari lontar. Nah itu karena medianya sudah mahal, itu kita tetap harus up harganya. Tetap berarti tetap menyesuaikan bahannya ya. Pernah kita jual terakhir di angka 350.000. Wow, itu yang paling tingginya ya? Itu yang rotan punya, anyaman rotan. Wah, tapi dengan harga segitu pun bisa termasuk masih terjangkau sekali. Masih sangat terjangkau sekali. Apalagi dengan teknik pembuatannya ini menurut saya agak lumayan sulit juga sih ya Bu ya. Nah mungkin nanti kita bakal lihat ya gimana cara pembuatannya. Dan kalau untuk dari pemerintah sendiri nih Bu, dukungan untuk Galeri Siska sendiri sampai sejauh ini yang didapatkan dari pemerintah seperti apa? Alhamdulillah pemerintah sangat mendukung mereka. Jadi kami ini sebagai mitra, mereka adalah stakeholder kami. Salah satunya BUMN, juga pemerintah, juga swasta. Itu semua masuk dalam stakeholder kami. Jadi kami berusaha untuk bersinergi juga dengan mereka, dengan pemerintah, dan pemerintah itu mereka memberikan kami fasilitas untuk mengupgrade skillnya kita, mengembangkan produk kita melalui pelatihan-pelatihan, melalui undangan-undangan seminar, juga diikutkan dalam berbagai pameran dan bazar. Nah, itu salah satunya saya kenapa mengembangkan juga motifnya ke kearifan lokal, karena itu salah satunya. Jadi produk saya bisa dijadikan oleh-oleh khas dari Bangka Belitung. Masya Allah. Nah, kalau sampai sejauh ini nih Bu ya, paling jauh pernah kirim kemana Bu? Ke Medan, ke Padang, ke Makassar. Lumayan jauh juga ya ternyata ya. Wow. Dan itu saya mendapat customernya itu dari pameran-pameran. Oh iya, dari situ akhirnya dikenal sama orang ya. Mereka membeli produk kami, terus akhirnya repeat order. Begitu, alhamdulillah. Nah kalau event terbesar yang pernah Ibu ikuti apa Bu? Waktu Aki
itu sih event terbesar saya apresiasi kreasi Indonesia. Wow. Terus itu yang bersama Kemenparekraf, Pak Sandiaga Uno waktu itu ada sekitar 7.000 peserta yang mendaftar untuk ikut kegiatan itu. Gitu ya. Tetapi dari Bangka, dari Sumatera itu terpilih 20. Cuman 20 ya dari sekian banyak UMKM, dan itu pun diadakannya tuh dipilihnya tuh di Bangka. Iya. Dari 20 itu alhamdulillah Trisiska Dekopas Art terpilih dan beserta dengan beberapa teman-teman UMKM dari Padang, dari Jambi, dari Palembang, itu juga mereka kita ikutkan, diundang juga ke Bangka untuk mengadakan dilatih lagi, dibikinkan suatu event bazar di Transmart waktu itu. Nah ini udah kisaran berapa tahun ini Bu berjalannya Galeri Siska ini? Saya mulainya waktu itu nyoba-nyoba di 2015. Tapi saya baru memberanikan diri untuk publish atau mengurus perizinan itu di 2017. Oke, berarti udah berapa nih? 7 tahun lah ya kira-kira ya? Sekitar gitu sama trialnya jadi 9 tahunan lah ya. Oke, gitu. nah saya cukup penasaran nih pemirsa dengan segitu banyak pengalaman Ibu terkait Dekopage atau Dekopas ini. Jadi saya cukup penasaran gimana sih cara buatnya. Kita lihat pembuatannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Bubble Insight. Oke pemirsa Bubble Insight, kali ini kita akan praktek gimana sih buat kerajinan Dekopage atau Dekopas bareng Galeri Siska. Nah, nih Bu, kira-kira bahan apa aja nih yang perlu kita persiapkan sebelum kita buat kerajinannya? Oke, bahan yang tadi yang saya sudah bilang tadi kan ada lem, ya. Terus ada juga varnish. Ini bahan-bahan utamanya. Yang paling utama itu adalah ini. Jangan lupa, inilah dia. Tisunya. Iya. Tisu bermotif memang yang bisa custom juga sesuai dengan keinginan kita. Bisa juga wajahnya Mbak Rizky, misalnya gitu dengan keluarga atau apa. Pokoknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, tisu, terus ada lem tadi, terus ada varnish, terus ada juga spons. Spons ini untuk untuk menekan-nekan tisunya ke medianya. Terus ada kuas juga, terus ada juga gunting. Nah, gunting ini untuk menggunting sesuai dengan yang kita pengen. Polanya, betul. Gitu. Nah, terus ini juga ada medianya, betul ya pemirsa ya. Ini ada kotak tisu, terus di depan ini juga ada kipas ya ini Bu ya. Nah, dan ini kalau yang masih polosan. Oh iya, nyaman semua. Terus kalau di belakang ini pemirsa juga bisa lihat ya ada tas juga. Ini kalau belum dicetaknya motifnya seperti ini, tapi kalau udah jadi nantinya seperti ini Bu ya. Dan ini ada ukurannya juga, mungkin tergantung pemesanannya mau seperti apa Bu order dari customernya seperti apa gitu. Wow, ini banyak banget. Kalau gitu kita langsung coba aja Bu. Boleh. Gimana cara bikinnya ya? Sangat senang sekali untuk memulai gitu kan. Mungkin saya coba bikin yang kipas kali boleh, ya. Boleh, nggak apa-apa. Kipas boleh nanti. Jadi saya carikan yang motifnya yang sama dengan itu ya. Oke, yuk. Jadi gini, kita ambil tisunya dulu ya. Nah, saya ambil juga kali Bu ya. Boleh. Saya mau yang dambus nih. Oke, jadi gini, tisu ini dia ada berapa lembar? Iya. Nah, kita cuma ngambil satu lembar yang paling depannya aja yang motif. Jadi lembar belakangnya itu kita kupas aja ya. Yes. Tuh. Ini saya ada 3 lembar, berarti 2 lembar belakangnya ya? Dilepas sampai tertinggal yang motifnya aja. Di depannya aja. Betul. Oke, jadi nah dari sinilah itu nanti akan kita tempelkan. Memang kalau dipikir sih cuma menempel ya, tetapi harus punya teknik. Karena kalau enggak, di sini bakal robek, dambusnya nggak tahu kemana-mana gitu kan, bunganya pasti compang-camping kalau nggak ada tekniknya. Nah oke, sekarang kita mulai. Kita tuangkan dulu lemnya, kan tadi ada dengan lem. Saya kasih contoh dulu boleh? Boleh. Boleh gini. Ini sebenarnya kita pakai yang ini dulu aja, yang sudah kita gunting.
Ini kan polanya ya, digunting betul. juga ya. Ini kan karena dia medianya tergantung media. Iya. Kalau medianya dia cuma sempit begini, kecil begini, yang gini kita gunting dulu sesuai dengan gambarnya. Atau yang seperti ini kita gunting sesuai dengan gambarnya. Dan kebetulan sudah ada yang kita gunting seperti ini. Nah, oke. Jadi kita mulai untuk pengaplikasiannya. Kita ambil lemnya dengan kuas dan kita oleskan di kuas di medianya. Di medianya dulu ya. Oleskannya itu kita jangan sampai semua kita oleskan, enggak. Tetapi harus lapis per lapis untuk mencegah sobek. Gitu. Jadi ini pun jangan sampai basah, jangan juga sampai kering banget. Nah, kita tempelkan sesuai dengan yang kita mau. Ini kita tempelkan di sini. Yang ininya dulu ya, Mbak. Kita tekan yang sudah kita lem tadi, kita pakaikan spons. Habis itu, nah. Ini baru kita sambil kita tarik, karena kalau tidak kita tarik, dia akan menggelembung. Betul. Dan menggelembung itu ada kemungkinan untuk sobek. Nah, gitu. Terus. Nah, boleh kalau Mbak Risma mau coba? Sambil dipuk-puk. Itu istilah kami dipuk-puk. Nah, sambil tarik. Terus. Iya. Saya takut robek, Bu. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Sip, pelan-pelan tapi tetap dengan teknik. Sedikit lagi nih pemirsa ya. Bismillah ini. Tapi kadang ini buat kendala terbesar dalam membuat ini apa, Bu? Dia Dalam medianya kalau yang model begini nih. Sambil lihat ya. Nih, kayak begini kan? Ini ada pinggir-pinggirannya nih. Nah, jadi pada saat gitu kan kita nempel semuanya nih. Nanti kan masih ada sisanya nih. Iya. Nah, sisanya ini kan akan kita gunting. Sisa-sisanya. Nah, guntingnya itu juga kita harus yang rapi. Harus pas banget. Betul, ini, Bu ya. kita harus masukin lagi ke dalam-dalamnya ini, masukin ke sini, jangan sampai ngelewatin medianya kayak gitu. Jadi harus benar-benar yang telaten dan teliti. Nah, ini kalau untuk teman-teman di rumah nih yang mau beli nih, Ibu jualnya hanya di offline aja atau ada online store-nya juga, Bu? Ada online store, ada offline. Jadi kalau online store itu kita ada di marketplace, di IG ada, di Facebook juga ada, di TikTok pun ada. Ada ya? Itu boleh dikasih tahu nggak, Bu, nama akunnya apa? Boleh. Kalau di Shopee itu kita di 3 Siska tulisannya, 3 Siska. Terus kalau IG itu Siska Galeri. Terus kalau Facebook Galeri Siska, TikTok juga Galeri Siska. Nah, itu ya buat pemirsa yang penasaran boleh langsung dicek. Iya. Jadi siapa tahu nih ada yang tertarik juga kan, Bu ya, Boleh. pas lihat. Gitu. Kalau di offline-nya kita banyak kita titip-titipkan di toko oleh-oleh juga. Ada di Galeri Teens Galeri yang punya Tima, terus di Transmart yang punya Dekra Nasda, di Taman Sari, alun-alun juga ada gitu. Oke. Nah, ini kayak gini, Bu. Betul. Nah, setelah ini gunting. Gunting sesuai dengan bentuknya. Nah, betul. Nah, ini untuk yang sisanya dilem Tempel aja, Bu? boleh, nggak apa-apa, dilem aja. Nah, setelah itu tinggal kita lem, tinggal dilem. Nah, oke. Setelah selesai dari sini, ini belum baru tahap penempelannya selesai. Iya. Penempelan tadi dari bawah. Dari atas kita harus tempel lagi, Mbak. Harus kita lem lagi. Oh, nah, 2 kali layer berarti ya? Betul, 2 kali. Nah, habis itu kalau dari atas kita ngelemnya semua juga nggak apa-apa, langsung. Habis itu kalau saya ada beberapa sistem, ada beberapa teknik. Dia bisa pakai begini, penekanannya langsung. Bisa juga kita pakai jari. Pakai jari juga bisa ternyata. Nah, gitu. Kayak begini. Fungsinya untuk apa? Untuk lebih membuat tisunya menyatu ke medianya. Jadi nggak ada yang nongol-nongol gitu, Mbak. Nggak ada juga yang rongga-rongganya. Nah,
Nah ini Bu, kalau kita lihat kan sekarang era udah berubah juga ya, tren-tren masa kini juga berubah. Nah itu gimana cara Ibu buat tetap menjaga kreativitas Ibu agar produk-produk yang Ibu hasilkan ini menarik buat para pelanggan? Itu kan pasti dari motif, itu satu motif, terus dari model medianya. Nah, kalau tas kan otomatis kan pasti ada tas anak-anak muda yang pengen, ada kelasnya kan, ada level-levelnya, ada ibu-ibu, terus ada juga anak muda. Nah itu kita sesuaikan model-model tasnya. Terus motifnya juga nanti kita akan mengikuti. Misalnya anak-anak tuh suka yang anime-anime, ya kan? Betul, nah itu nanti boleh kita bisa masukkan ke situ. Kalau yang ibu-ibu suka yang bunga-bunga, kita juga cari yang bunga-bunga kayak gitu. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman dan kemauan dari para customer. Gitu. Kalau sejauh ini ada nggak Bu permintaan customer yang menurut Ibu, oh ini kayaknya agak berbeda dengan yang lain gitu? Sejauh ini belum pernah sih. Belum pernah ya. Mereka tetap sesuai. Jadi kita karena gini, kita mencari model yang memang umum. Umum itu pun dalam arti kalau misalnya mereka suka, oke. Tapi kalau misalnya mereka mau coba ini bunganya ada nggak yang ini, ada nggak warnanya yang ini. Nah itu kita coba akomodir, kita coba fasilitasi. Jadi kita coba susun desain sesuai itu. Nah mereka suka, kita lanjutkan. Nah kalau untuk yang mesen itu berarti maksimal berapa hari Bu? Paling lambat buat mesen ke Ibu? Kalau jumlah banyak itu seminggu atau 10 hari itu minimal. Tapi kalau misalnya lebih dari itu lebih baik. Kami pun lebih tenang dalam mengerjakannya. Betul. Nah ini dia pemirsa, udah hampir jadi. Iya, kita bakal lihat finishing dari produk ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng kami di Bubble Inside. Setelah tadi kita ngelem ini, proses selanjutnya apa nih Bu? Setelah ini yang penting sudah kering dulu, karena setelah dilem tadi kan kita harus pengeringan, proses pengeringan. Pengeringan itu ada dua caranya, melalui matahari yang langsung, atau kalau misalnya cuacanya lagi nggak mendukung, itu kita pakai hair dryer untuk pengeringannya. Nah ini kita udah kering, setelah kering ini kita masuk ke bagian varnish. Nah varnish, jadi kita fungsi varnish itu adalah untuk melindungi tisunya, dan ada varnish itu juga ada varnish dua macam varnish, ada doff, ada juga yang glowing, ada yang glossy ya. Jadi kalau misalnya, jadi nggak hanya muka aja tuh yang glowing, produk saya juga harus glowing gitu. Jadi, nah ini adalah varnishnya, kita akan oleskan seperti kayak lem tadi. Kita oleskan, kalau ini nggak apa-apa agak banyak kan, asal nggak menyatu karena takutnya ngegumpal juga. Nah ini kita aja terus. Kalau untuk yang di bagian tisunya itu agak lebih dipertebal nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kena air dia udah nggak apa-apa lagi. Setelah ini semua dilapisin, prosesnya balik lagi ke pengeringan sama kayak tadi. Ini sampai dia benar-benar selesai itu butuh berapa lama Bu? Kalau untuk yang simple seperti ini kan medianya rata nih, itu cukup 1 jam udah selesai. Oh, cepat juga ya ternyata ya. Kalau untuk media yang agak rumit, nah seperti ini bisa sampai 2 jaman kita ngerjainnya. Tapi nggak sampai berhari-hari juga ternyata ya? Enggak. Kalau kita nunggu dia 2 jaman, kita nunggu sampai dia keringnya. Terus di sininya yang detail yang saya bilang tadi, finishing yang ada di sininya nih, pinggir-pinggirnya ini yang akan bikin lamanya. Nah ini pemirsa hampir jadi, dan kalau untuk yang sudah jadinya mungkin kita bisa kasih tahu Bu ya? Boleh. Nah ini nih pemirsa. Nah kalau udah jadinya seperti ini nanti bakal dikasih labelnya nih dari Trisiska nih. Ini 2 sisi ya, bolak-balik nih pemirsa. Ini mungkin buat teman-teman yang mau cari untuk souvenir acara nikahan ataupun acara-acara lain yang membutuhkan souvenir, bisa juga Ibu ya pakai produk-produk dari sini nih. Terutama untuk oleh-oleh sih Bu ya. Karena dia ciri khas banget nih dari Bangka Belitungnya pemirsa. Nah kalau produknya udah jadi kayak gini, cara Ibu buat menjaga kualitas produknya gimana nih Bu? Kita dalam seminggu itu kita ada QC-nya. Jadi maksudnya setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita cek lagi satu persatu. Terkadang kan ada beberapa yang agak misalnya masih belum nempel atau apa, nah itu kita coba perbaiki. Ini kan Ibu sudah lumayan cukup lama ya, dari 2017, berarti sudah ketemu beragam konsumen lah ya. Alhamdulillah. Nah, setelah mereka mendapatkan produk dari Ibu, review dari mereka seperti apa Bu? Alhamdulillah, terkadang ada yang
banyak juga yang repeat order untuk mereka kirim ke keluarga gitu kan, untuk mereka kirim ke teman-temannya. Itu yang dari Aceh itu sampai berapa kali tuh, karena pada saat di sini belum sempat beli, bawanya susah gitu loh. Jadi akhirnya sampai pulang ke sana, pas ngeliatin barang-barangnya, ternyata saudaranya pada mau semua, akhirnya beli lagi, kirim lagi dari sini. Menguntungkan banget berarti Bu ya. Alhamdulillah. Dan bisa ngenalin Betul. kebudayaan kita juga ini secara tidak langsung ya pemirsa. Masya Allah. Kalau untuk harapan Galeri Siska sendiri ke depannya, itu seperti apa Bu? Harapan dari Galeri Siskanya sendiri itu sebenarnya lebih pengen memperbanyak lagi produk, membuat satu tempat, itu visi ya, maksudnya keinginan pengen banget punya satu tempat yang gede, isinya produk saya beserta juga produk teman-teman lain. Produk UMKM lain. Jadi seperti pusat oleh-oleh juga, tetapi memang dominannya itu di Kria. Kria, teman-teman punya produk lain yang Kria juga, pengen masukin ke situ. Bisa membantu teman-teman UMKM betul, yang lain juga Bu ya. Itu pengen banget saya punya. Dari kita pun akan membuat suatu inovasi baru lagi. Galeri Siska juga tidak hanya di Dekopas, tetapi kita juga ada di produk fashion, kita juga ada di produk agen pengiriman gitu kan. Mungkin kemungkinan kedepannya kita ada di program kuliner. Oh, gitu. Mau ke sana juga? Mungkin belum sih, tapi masih karena payungnya Galeri Siska itu bisa kemana aja. Betul. Insya Allah gitu. Wow, ini luar biasa sekali. Nah pemirsa, kali ini kita sudah berada di penghujung program Bubble Insight, yang mana kita membahas terkait geliat UMKM yang tentunya ditemani oleh Galeri Siska bersama Ibu Iyi dan juga ada Ayu, siapa ini yuk? Ayu Zi dan juga Ayu Pia ya. Nah, setelah melihat proses pengerjaannya, jadi semakin sadar nih ya Bu ya, terkait gimana sih peran UMKM pemirsa dalam melestarikan seni tradisional, terutama kalau dari Galeri Siska ini ada motif-motif tradisionalnya, iya, kearifan lokalnya, sampai kita bisa memperkenalkan ini ke masyarakat luas. Nah, tapi dari seni decoupage ini juga nih pemirsa, kita akhirnya tahu tidak hanya nilai estetika yang ditampilkan, namun juga decoupage ini bisa menjadi bukti keberhasilan kreativitas yang bisa membawa UMKM di pasar lokal maupun pasar nasional tentunya. Dan semoga melalui Galeri Siska ini, kisah inspiratif yang ditampilkan bisa memberikan kita untuk rasa mendukung dan juga membantu produk-produk UMKM lokal pastinya. Dan makasih banyak Bu I beserta Ayu yang ada di sini udah nemenin kita hari ini. Terima kasih banyak, jadi banyak taunya nih. Ternyata ada loh kerajinan yang namanya decoupage gitu ya. Dan juga untuk pemirsa, terima kasih telah bersamai kami hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Bubble Insight dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah!